Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift. Dan kali ini kita akan membahas tentang generik. Apa itu generik? Langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi, generik itu adalah fitur di Swift yang memungkinkan kita membuat function, struct, atau kelas yang bisa bekerja dengan berbagai tipe data tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Sederhananya, generik itu seperti template tipe data. Daripada kita membuat function untuk integer, lalu membuat function untuk string, atau membuat lagi untuk double, kita cukup membuat satu function yang bisa digunakan untuk semuanya. Sekarang kita lihat dulu contoh kasus sederhana. Misalnya kita ingin membuat function untuk menukar dua buah nilai. Kalau tanpa generik, kita harus membuat function seperti ini. Misalnya untuk integer, kita bisa bikin namanya function swap integer. Terus dia akan menerima dua parameter. Kita kasih nama parameternya A dan B, bernilai integer seperti ini. Terus kita ingin dua parameter ini itu bisa kita ganti nilainya. Nah, caranya kita perlu tambahkan keyword in out di sini. Terus yang B juga kita buat in out. Terus kita tidak ingin menuliskan parameternya ketika memanggil sebuah function ini. Jadi kita bisa tulis underscore di sebelum parameternya. Terus di dalam functionnya kita bisa buat variabel untuk menampung nilai sementara. Kita simpan nilai A-nya dulu. Kemudian nilai A-nya kita ganti jadi B. Lalu nilai B-nya akan kita isi dengan nilai A-nya. Kita pakai variabel temporary kita. Nah, jadinya sekarang kalau kita mau gunakan function ini, kita bisa buat sebuah variabel X, nilainya 10, dan Y, nilainya misalnya 20. Terus untuk functionnya bisa kita panggil swap integer. Terus kita ingin menukar nilai variabel X dan Y. Karena kita menggunakan in out di parameternya, itu kita tuliskan seperti ini teman-teman. Pakai ampersand, terus variabel X sama dengan Y-nya seperti ini. Nah, jadinya sekarang kalau kita print nilai X dan Y-nya, terus kita jalankan. Nah, hasilnya nilai X-nya jadi 20 dan nilai Y-nya akan jadi 10. Nah, sekarang kalau kita mau membuat function yang sama, tetapi nilai yang akan dikirimkan adalah string. Nah, di sini kita perlu buat sebuah function baru. Misalnya kita buat function swap string. Terus parameternya akan sama, yaitu A, terus in out, terus dia bertipe string, lalu B bertipe string juga. Terus di dalamnya kita logiknya akan sama. Jadi bisa kita copy paste terus taruh di sini. Nah, jadinya kalau kita rubah variabel X, Y-nya kita itu jadi string seperti ini. Nah, di sini terjadi error karena swap integer itu hanya menerima integer. Jadinya di sini kita coba ganti jadi function swap string. Nah, ini udah tidak ada error, terus kita running. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita ingin untuk case yang double, nah kita harus buat lagi function yang sama, tapi kali ini dia menerima parameter bernilai double. Nah, padahal logikanya sama persis. Yang berbeda cuma tipenya saja. Nah, disinilah generik menjadi solusi yang lebih baik. Sekarang coba di sini kita hapus semua codingan kita, terus kita buat sebuah function namanya swap value. Terus kali ini kita akan menggunakan generik. Jadi function ini kita bisa tandai pakai T seperti ini. Nah, ini berarti function kita akan bertipe generik. Kemudian function swap value ini akan menerima dua buah parameter seperti tadi, tapi kali ini dia akan generik. Oke, seperti ini. Terus kita bisa bikin dia jadi in out juga, karena kita akan menggunakan parameternya ini untuk menukar nilai. Terus kita bikin juga dia agar tidak menerima parameter ketika memanggil function ini. Terus di dalam sini kita bikin logic yang sama seperti tadi. Kita tampung dulu nilai parameter A-nya, kemudian nilai A kita buat jadi nilai B, kemudian nilai B kita buat jadi nilai A. Kita pakai variabel temp seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan tanda kurung siku lalu huruf T. Nah, T itu adalah placeholder untuk tipe data
datanya. Artinya nanti Swift akan menggantikan T ini dengan tipe data yang sesuai saat function dipanggil. Contohnya kita buat variabel X lagi nilainya 10 dan variabel Y nilainya 20. Kemudian kita swap value-nya, kita kirimkan nilai X dan Y-nya. Nah, ini salah. Oke, seperti ini. Terus kita coba print nilai X dan Y-nya lagi. Kita running. Nah, di sini Swift tahu bahwa T adalah sebuah integer. Nah, sekarang kalau kita ganti nilai variabelnya jadi sebuah string, misalnya biar kelihatan kita kasih nama Andi dan ini jadi Rahmat. Terus kita running. Nah, nilainya akan bertukar. Nah, sekarang kita tahu bahwa T adalah sebuah string. Jadi kita cukup membuat satu function saja untuk semua tipe datanya. Terus generic ini tidak hanya bisa digunakan pada function, tapi juga pada struct atau class. Contohnya kita ingin membuat sebuah box untuk menyimpan data. Misalnya di sini kita bisa bikin struct, terus kita beri nama struct kita integer box. Jadi boxnya akan menyimpan nilai integer. Terus kalau kita ingin boxnya menyimpan string, berarti di sini kita perlu bikin lagi struct string box. Terus untuk value-nya kita rubah jadi string. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan generic. Nah, kalau kita menggunakan generic, kita bisa tulis seperti ini. Struct box, terus kita beritahu kalau ini adalah sebuah generic, terus kita buat property value yang merupakan generic. Nah, sekarang kalau kita panggil struct box ini, kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Misalnya kita buat variabel untuk menyimpan nilai box yang integer, kita panggil struct-nya box, terus value-nya misalnya 10, terus di bawah sini kita bikin lagi string box, terus box yang kali ini dia akan menyimpan string hello. Oke, terus kalau misalnya untuk double, kita bisa tulis box, terus value-nya 3,14. Nah, jadi satu struct bisa menyimpan berbagai tipe data. Nah, walaupun generic ini fleksibel, tetapi Swift tetap akan menjaga tipe datanya. Misalnya, kita di sini sudah membuat struct box yang value-nya integer. Kalau kita coba ganti property value-nya, misalnya untuk struct integer box, terus value-nya kita rubah jadi string hello. Nah, ini akan terjadi error, teman-teman. Karena di sini T itu sudah ditetapkan sebagai integer. Jadi kita tidak bisa mengubahnya menjadi string. Nah, artinya generic tetap aman dan lebih terkontrol. Jadi kesimpulannya, generic adalah fitur di Swift yang memungkinkan kita membuat kode yang fleksibel. Nah, generic ini sangat penting dan sering digunakan dalam project, terutama di networking dan reusable component. Oke, teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.